Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah di kelas 12 di semester ganjil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera. Pertemuan kedua kita membahas tentang kerajaan Islam di Jawa, dan sekarang kita membahas tentang kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Cukup menarik sebenarnya bagaimana kerajaan-kerajaan utamanya di luar Jawa dan Sumatera ini berdiri, karena diantaranya ada memang peralihan ya, dari kerajaan Hindu, kemudian rajanya masuk Islam, kemudian akhirnya kerajaan tersebut menjadi Islam ya. Ada juga yang memang dengan penaklukan ya, karena itu ada beberapa kerajaan yang mungkin dibahas secara tuntas. Itu ada di Kalimantan, itu ada kerajaan Banjar dan kerajaan Pontianak. Untuk kerajaan-kerajaan kecilnya akan dibahas secara sekilas saja. Kemudian ada kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang akan dibahas secara tuntas adalah kerajaan Gowa Talo, atau disebut kerajaan Islam Makassar atau Kesultanan Islam Makassar. Oleh karenanya, pengetahuan tentang kerajaan-kerajaan Islam ini penting. Minimal kalian harus mengetahui bahwa sebenarnya hal atau aspek yang dapat menyatukan ya, Nusantara ini bukan periode pada masa terdahulu atau periode Majapahit atau Sumpah Palapa ya. Tapi justru kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri dan para ulamanya yang saling terkait satu sama lain. Penasaran bagaimana pembahasan tentang kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi? Mari kita bahas atau simak pembelajaran kita kali ini. Baik, pembahasan kita kali ini adalah tentang kerajaan Islam di Indonesia. Dalam hal ini kerajaan Islam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Yang pertama kita ke wilayah Kalimantan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Kesultanan Islam Banjar. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin merupakan sebuah kesultanan yang saat ini wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Pusat kerajaan Banjar pertama adalah sekitar daerah Kuin Utara, kemudian dipindahkan ke Martapura setelah Keraton Kuin tersebut dihancurkan Belanda. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari kerajaan Nagara Daha, yaitu kerajaan Hindu yang berpusat di kota Nagara Daha Selatan. Kemunculan Kesultanan Banjar tidak terlepas dari melemahnya pengaruh Nagara Daha. Menjelang wafat, Raja Daha Sukarama memberi wasiat agar tahtanya diberikan kepada cucunya, yaitu adalah Raden Samudra. Jadi untuk Kesultanan Banjar ini memang pada awalnya ikut seperti beberapa kerajaan lain ya. Jadi seperti Malaka dulu ya, Malaka asalnya Hindu kemudian menjadi Islam. Goa Talo juga nanti ya Hindu jadi Islam. Ya termasuk yang ditaklukkan juga ya, seperti Banten itu Hindu jadi Islam juga sama. Jadi Banjar ini sama kisahnya. Jadi banyak beberapa kisah kerajaan Islam di Indonesia itu awalnya Hindu, tapi dengan dakwah Islam akhirnya si raja tersebut menjadi Muslim.
Akan tetapi wasiat tersebut ditentang oleh ketiga anak Raden Sukarama, yaitu Mangkubumi, Temenggung, dan Bagulung. Setelah Raden Sukarama wafat, Pangeran Temenggung berupaya merebut kekuasaan dari pewaris sah, yaitu Raden Samudra. Raden Samudra berhasil meloloskan diri ke hilir Sungai Barito dibantu oleh Arya Taranggana. Dia berhasil lolos dari pemberontakan yang dipimpin oleh Mangkubumi. Kemudian dia dijemput oleh Patih Masih, kepala kampung Banjarmasin, dan melepaskan diri dari kerajaan Daha sehingga menjadi kerajaan tersendiri, yaitu kerajaan Banjar. Jadi setelah kerajaan Nagara Daha ini wafat, raja terakhirnya, raja saat itu, tentu orang pewaris tahtanya adalah Raja Samudra, sebagaimana diwasiatkan Raden Samudra. Namun ternyata anak-anak dari Raden Sukarama ini tidak terima, akhirnya mengusir Raden Samudra ke Banjar dan akhirnya mendirikan kerajaan Banjar di sana. Setelah dinobatkan menjadi raja di Banjarmasin, Raden Samudra meminta bantuan ke Demak. Bantuan tersebut diterima dengan catatan Raden Samudra harus memeluk Islam. Nah, ini memang salah satu penting dari dakwah secara politik itu, diantaranya dalam diplomasi kenegaraan itu bisa menyelipkan unsur-unsur Muslim, unsur-unsur Islam. Syarat tersebut disanggupi dan akhirnya Sultan Demak mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Khatib Dayan dengan tujuan untuk menyerang ke Nagara Daha. Setelah bergabung ke kerajaan Banjar, akhirnya mereka menyerang Nagara Daha di Sanghyang Gantung. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa peperangan diselesaikan dengan pertarungan antara Raden Samudra dengan Pangeran Tumenggung. Pada akhirnya Raden Samudra menang dan pertempuran pun berakhir. Setelah itu kerajaan Nagara Daha menjadi milik kerajaan Banjar. Penduduk Kesultanan Banjar terdiri dari Melayu, Dayak, dan orang Jawa, terutama dari kontingen Demak. Pergaulan di antara mereka semakin ramai dan kerajaan Banjar menjadi lalu lintas perdagangan yang cukup padat. Raja Samudra secara resmi menjadi Muslim, menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Gelar yang dipergunakannya saat itu adalah Sultan Suryansah dan menjadi Raja Banjar yang pertama. Jadi setelah dapat bantuan dari Demak, ya, dengan syarat bantuan tersebut si Raden Samudra harus masuk Islam, akhirnya berhasil untuk mengalahkan kerajaan Nagara Daha. Tentu sesuai perjanjian, Raden Samudra harus masuk Islam dan beliau akhirnya menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Bahkan nanti sampai Demak, beberapa tahun Demak itu kerajaan Banjar masih mengirim upeti, ya, ke kerajaan Islam Demak. Gelar yang dipakai adalah Sultan Suryansah. Pada masa kejayaannya, kerajaan Banjar memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayahnya membentang dari Banjarmasin sebagai pusat kerajaan pertama sampai ke Martapura, pusat kerajaan selanjutnya setelah pusat kerajaan pertama dikuasai oleh Belanda. Kerajaan semakin meluas ke Tanah Bumbu, Pasir Laut, Berau, dan Kutai di pantai timur. Semua wilayah kerajaan Banjar sekarang terdiri dari 4 provinsi di Kalimantan. Jadi saking luasnya, ya. Semua daerah Banjar yang ditaklukkan wajib membayar upeti kepada kerajaan Banjar. Namun pada masa kerajaan Banjar terdapat 19 raja yang berkuasa. Keruntuhan kerajaan Banjar adalah pada tahun 1905. Perang Banjar merupakan peperangan yang diadakan kerajaan Banjar untuk melawan kolonialisasi Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman yang meninggal pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Setelah itu kerajaan Banjar resmi jatuh dan berada dalam kekuasaan Belanda. Jadi ada faktor eksternal, ya, bagi keruntuhan kerajaan Banjar ini, yaitu adalah
serangan dari Belanda. Kalau 1905 itu sudah Belanda. Kalau abad 18, 17 itu masih VOC. Itu adalah kisah dari kerajaan Islam Banjar di Kalimantan. Selanjutnya adalah kerajaan Islam Pontianak. Kesultanan Kadriah Pontianak didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Qadri, keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husin, di daerah Muara Simpang, Tiga Sungai, Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Pada awalnya ia melakukan 2 pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan putri dari kerajaan Mempawah, Utin Chandramidi, dan kedua dengan pada tahun 1768 dengan Ratu Syahrun atau Syarif dari Kesultanan Banjar, putri dari Sultan Tamjidillah, sehingga ia dianugerahi Pangeran Nur Alam. Jadi seperti tadi pada masa kerajaan Banjar Jadi untuk Sultan Pontianak ini bisa dikatakan merupakan hasil dari diplomasi pernikahan. Jadi pada masa lalu memang untuk melanggengkan diplomasi antar kerajaan itu biasanya menikahkan putra-putrinya dengan putra-putri raja di kerajaan lain. Setelah Habib Hussein, ayah Syarif Abdurrahman, wafat di Mempawah pada 1771, mereka memutuskan mencari wilayah baru dan mendapatkan tempat di Pontianak, kemudian mendirikan Istana Kadriah dan mendapatkan pengesahan dari Sultan Pontianak pada 1778. Pada 1778, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak, sekarang bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, dan Istana Kadriah, dan sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi dengan pernikahan tersebut tentu memiliki bangsawan tersendiri di dalam tubuh beliau, Sultan Habib Hussein Syarif Abdurrahman. Kemudian beliau mendirikan kerajaan Syarif Abdurrahman di Pontianak. Dinamika Kesultanan Pontianak. Pada 1778, kolonialis Belanda dari Batavia memasuki Pontianak dengan dipimpin oleh William Ardin Palm. Sultan memberikan izin kepada Belanda saat itu menempati wilayah di seberang Sultanan Istana yang kini dikenal dengan Tanah Seribu atau Verken de Palm. Kemudian digantikan oleh Walter Marcus Straat yang bertindak sebagai Residen Van Borneos Wester Afdeling I dengan berkedudukan di Pontianak. Semula Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri menolak tawaran kerjasama dengan negeri asing Eropa itu. Kemudian pada saat kedua kalinya Syarif menerima Belanda sebagai rekan persemakmuran dengan tangan terbuka. Jadi memang beberapa kerajaan ini menerima Belanda dengan tangan terbuka. Nanti untuk Sultan Pontianak ini banyak berkonfliknya dengan Jepang, Pada 1808 Syarif Abdurrahman wafat, dia dimakamkan di Batu Layang Pontianak. Selanjutnya Syarif Kasim Al-Qadri naik tahta menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya. Pada masa kesultanan Sultan Syarif Kasim, Kesultanan Pontianak semakin mempererat kerjasama dengan Belanda dan kemudian dengan kerajaan Inggris. Era kekuasaan Sultan Syarif Muhammad redup seiring dengan kedatangan bala tentara Kaisar Jepang ke Pontianak pada 1942. Pada 24 Januari 1944, karena dianggap memberontak dan bersekutu dengan Belanda, Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak dan beberapa kesultanan-kesultanan Melayu di Kalimantan Barat. Jadi memang di antaranya untuk Kesultanan Pontianak ini, kalau yang Malaka misalnya oleh Portugis, beberapa kerajaan Banjar, Goa-Talo itu oleh Belanda, banyak hancurnya Mataram, Banten. Kalau Pontianak ini oleh Jepang. Masa keemasan, keruntuhan, dan Kesultanan Pontianak.
pada 28 Juni 1944, Jepang menghabisi Sultan Syarif Muhammad beserta beberapa anggota keluarga dan kerabat kesultanan, pemuka adat, para cendekiawan, dan tokoh masyarakat Pontianak. Nasib sama juga menimpa raja dan sultan lain serta masyarakat di Kalimantan Barat. Tragedi berdarah ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Mandor. Pembunuhan Sultan Syarif Muhammad dan tindakan semena-mena Jepang inilah yang menjadi salah satu faktor utama perang Dayak Desa. Jadi ini kejaman Jepang ya, membantai keluarga dari sultan. Setelah Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978, terjadi kekosongan jabatan sultan di keluarga Kesultanan Pontianak. Kekosongan jabatan itu bahkan berlangsung selama 25 tahun. Namun pada 15 Januari 2004, pihak bangsawan Istana Qadriyah mengangkat Syarif Abu Bakar Al-Qadri sebagai Sultan Pontianak ke-8. Jauh sebelumnya, tepatnya 29 Januari 2001, seorang bangsawan senior, Syarif Khadijah Al-Qadri binti Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri bin Yusuf bin Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri mengukuhkan kerabat muda Istana Qadriyah Kesultanan Pontianak. Kekerabatan ini bertujuan menjaga segala tradisi dan budaya Melayu Pontianak, termasuk menghidupkan dan melestarikannya. Jadi Kesultanan Pontianak ini bisa dikatakan masih ada sampai sekarang ya, sisanya seperti Mataram Islam. Mataram Islam sampai sekarang ada ya. Kesultanan di Jogja, Hamengkubuwono X ya sekarang yang menjadi gubernur Jogja, dan Pakubuwono ya, raja di Keraton Solo ya, Keraton Jogja dan Keraton Solo. Itu adalah kisah dari Kesultanan Islam Pontianak di Kalimantan. Di Kalimantan juga ternyata terdapat beberapa kesultanan kecil ya, di antaranya ada Kerajaan Selimbau, Kerajaan Mempawah, Kerajaan Tayan, dan Kerajaan Tanjung Pura. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca secara mandiri. Kita lanjut ke Kesultanan Islam Makassar. Kesultanan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri. Di antaranya ada Gowa, Talo, Bonesopeng, Wajo, dan Sidenreng. Setiap kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya Kerajaan Gowa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada 1528 sehingga melahirkan Kerajaan Gowa Talo atau dikenal dengan Kerajaan Makassar. Jadi memang awalnya ini kerajaan yang terpisah-pisah ya, sampai akhirnya Gowa dan Talo membentuk persekutuan. Dengan adanya dakwah dari Dato' Ribandang dan Dato' Sulaiman, Sultan Alauddin Raja Gowa pada saat itu masuk Islam. Kerajaan Gowa dan Talo kemudian menjadi satu dan lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar dengan kepemimpinan yang dikenal pada masa Sultan Hasanuddin. Nama Win Alauddin ya, kalau sekarang nama sultan pertama yang masuk Islam itu menjadi nama Win ya, Win Alauddin. Kalau Sultan Hasanuddin pada masa kejayaannya menjadi Universitas ya, Unhas. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan, Makassar. Ibu kota Gowa dulu sebenarnya disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Makassar kemudian menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia Timur maupun pedagang yang berasal dari Indonesia Barat. Dengan demikian, Makassar menjadi kerajaan yang besar. Kerajaan pada zaman dulu memang sangat ditentukan oleh faktor bagaimana lalu lintas perdagangan, lalu lintas orang berada di wilayah tersebut. Termasuk yang membesarkan Kesultanan Islam Makassar itu adalah lalu lintas wilayah perdagangan ya, antara di timur dan barat melewati Makassar, termasuk Jawa ya. Jawa kalau mau berdagang ke timur lewat Makassar terlebih dahulu. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur. Faktor penunjang diantaranya letak yang strategis dan pelabuhan yang baik serta kejatuhan Malaka di tangan Portugis.
Jadi kejatuhan Malaka ke tangan Portugis itu memang membawa berkah tersendiri untuk beberapa beberapa kerajaan, termasuk tadi kita bahas Banjar ya, itu setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis juga Banjar berkembang menjadi Muslim, termasuk ini Goa dan Talo atau kerajaan Islam Makassar. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan lainnya. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga, sehingga dengan hukum niaga tersebut perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Dalam aspek sosial, kehidupan masyarakat di Kerajaan Makassar sangat terikat pada norma adat yang diatur oleh adat dan agama Islam. Jadi kehidupan sosialnya memang sangat ditekankan untuk mengikuti agama Islam ya, meskipun ternyata di daerah tersebut banyak disinggahi oleh negara-negara lain. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan semakin pesat pada masa Raja Muhammad Said. Kejayaan Makassar pada akhirnya dapat diraih pada masa Sultan Hasanuddin. Pada masanya dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan, yaitu dengan menguasai daerah-daerah subur dan daerah-daerah yang menunjang keperluan dagang Makassar. Sultan Hasanuddin sangat menentang perdagangan monopoli yang dipaksakan, utamanya yang dipraktikkan oleh VOC dan Belanda. Jadi Sultan Hasanuddin ini memang unik sebenarnya. Jadi beliau ini meskipun raja di Makassar, tapi untuk aktivitas ekonomi itu tidak mau monopoli ya, tidak mau mengkooptasi ya, tapi mau persaingan sehat. Jadi kalau sekarang dalam ekonomi ada perdagangan bebas, itu sepertinya justru Sultan Hasanuddin sudah memulainya terlebih dahulu ya, pada masa Kesultanan Makassar ini. Bahkan beliau sangat menentang monopoli yang dilakukan ya, praktek monopoli yang dilakukan oleh VOC dan Belanda. Dinamika kerajaan Islam Goa Talo. Atas dasar perlawanan dan praktek monopoli, Sultan Hasanuddin akhirnya terlibat perseteruan dengan Belanda. Peperangan pertama terjadi di daerah Maluku. Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan Belanda di Maluku. Akhirnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian tersebut, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Namun demikian, Belanda ini sangat cerdik memang ya. Jadi Belanda ini ya, kalau tidak bisa dengan tangannya sendiri, itu memakai tangan saudaranya ya, atau dinamakan divide et impera ya, politik belah bambu atau politik adu domba. Namun demikian, Belanda akhirnya mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Makassar, yaitu Kerajaan Bone. Akibatnya Belanda bisa mengepung Makassar bersama tentara Bone dan akhirnya Makassar pun takluk. Akibat hal tersebut, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667 yang isinya sangat merugikan Makassar. Di antaranya VOC memegang hak monopoli, Belanda mendirikan benteng di Makassar melepaskan daerah jajahan dan menetapkan Arupalaka sebagai Raja Bone. Pada masa keruntuhannya, Kesultanan Makassar disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rakyat Makassar yang tidak mau menerima perjanjian Bongaya melarikan diri ke Mataram. Benteng Sombaupu ya, dihancurkan oleh Spilman. Benteng Ujung Pandang dikuasai VOC, diganti nama menjadi Fort Rotterdam. Nah, jadi memang ini termasuk faktor eksternal, itu ditaklukkan oleh VOC dan Belanda. Nah, ada juga beberapa kerajaan Sulawesi, Islam di Sulawesi, ada kerajaan Wuton, Banggai, Bone, dan Konawe. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca secara mandiri di PDF yang sudah dibagikan. Inilah adalah beberapa kerajaan di Kalimantan dan Sulawesi, meskipun secara kisah mungkin tidak sedigdaya ini ya kerajaan-kerajaan di Jawa ya, tapi justru kerajaan-kerajaan di Pulau Kalimantan dan di Sulawesi ini berkembang sangat banyak ya. Kerajaan-kerajaan kecilnya itu bisa hidup
memiliki kisah tersendiri dalam proses islamisasi nanti di Nusantara. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi. Bapak harapkan kalian bisa semakin tertarik untuk mempelajari sejarah-sejarah di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.